90% siswa dan gurunya tersangkut pinjol. Kapitalisme itu gimana sih? Kok bisa sistemnya dia menguasai Indonesia? Walaupun utang miliaran, ternyata kita tetap bisa bahagia. Mengapa saya harus gabung ke BRBU? Mengapa saya harus bisnis? Mengapa saya harus dagang? Mengapa saya harus bebas riba? Mengapa saya harus tuntas hutang-hutangnya? Penting bagi kita untuk belajar apapun itu, yang pertama termasuk fikih muamalah ini, temukan dulu why-nya. Mengapa? Ya. Seperti kita gabung ke BRBU. Mengapa saya harus gabung ke BRBU? Mengapa saya harus bisnis? Mengapa saya harus dagang? Mengapa saya harus bebas riba? Mengapa saya harus tuntas hutang-hutangnya? Itu harus bisa dijawab, ya. Di buku yang ditulis oleh Mas Simon Sinek, siapa lagi ya? Find Your Why, kita perlu untuk tahu why kita dulu, ya. Itu yang akan menjadi dasar untuk kita selalu tumbuh dan hidup. Karena kalau kita nggak punya why, persis sebagaimana nelayan tadi nggak ngerti ngapain dia harus melaut, ngaduk sampannya, dayung sampannya, sampai ke situ ngapain aku di sini, ya? Untuk apa saya di sini? Karena dia nggak punya why, ya. Nah, maka munculkanlah pertanyaan itu, mengapa kita harus ngerti tentang fikih muamalah? Karena 90% hidup kita berurusan dengan yang namanya fikih muamalah. 90% hidup kita bermuamalah, bahkan berkenaan dengan hal yang sangat pribadi. Apa yang paling pribadi dari hidup kita? Yang paling pribadi banget apa? Oh iya, benar. Ngising ya tadi Mas. BAB ya, BAK itu pribadi banget, ya. Kalau nggak pribadi kita buka nih, kita ajak-ajak orang, mampir bro, ya. Apa yang dibutuhkan untuk melakukan itu? Kloset, bisa mengadakan sendiri klosetnya? Beli, muamalah, ya. Sabunnya, gayungnya, ya, bak mandi, airnya, semuanya muamalah untuk mengurus urusan pribadi kita. Betul apa betul? Setuju apa setuju? Ya. Bahkan yang pribadi di kamar kita, urusan kasur juga harus melalui proses muamalah. Wanita yang kita sayangi itu, wanita yang kita cintai itu, sebelum boleh diapa-apakan, apa yang harus dilakukan? Ijab qabul, muamalah, ya. Tidak serta-merta, ih cantik nih, karungin, kan nggak gitu, ya. Temuin dulu bapaknya, ya. Proses, Pak, izinkan saya mengajak anak bapak hidup susah. Loh kok enak? Saya setengah mati didik dia, ngurus dia supaya bahagia. Datang pria berdebah ngajak hidup susah, ya kan? Jangan ya, jangan deh ya, jangan. Baik, karena ini pengantar, maka materinya masih tipis-tipis aja. Kayak kita ngantar anak sekolah kita sampai di mana batasnya? Sampai gerbang, ya. Jadi saya cuma ngantarkan sampai situ saja. Ya, namanya juga pengantar. Jadi supaya tidak salah pemahaman. Ekspektasinya lebih, saya ngasihnya dikit. Paham ya definisi pengantar ya? Oke, kalau paham bisa kita sudahi. Mana dia? Cetek. Udah hidup? Udah. Oke. Kalau tadi saya bilang minta why atau temukan why, itu why yang sifatnya personal diri kita sendiri, ya. Nah, ini why yang sudah diberikan oleh Rasulullah. Kenapa kemudian kita harus punya why itu? Tadi sempat disampaikan oleh Ustaz Iwan,
akan datang pada masa manusia, ya, yati 'alan nas zamanun, suatu zaman, ya. Zaman seperti apa? La yubalil mar'u, ketika seseorang tidak peduli apapun itu, ya, tidak peduli terhadap semuanya, ya, yang dia ambil, akhoja, semua yang dia ambil, aminal halali am min haram, apakah itu halal atau riba, ya. Sudah terjadi atau belum? Ya, sudah. 90% siswa dan gurunya kesangkut pinjol. Tak guru-gurunya gitu. Tidak salah kalau siswanya kena, karena mengambil teladan dari gurunya, ya. Malu dong guru ngambil masa murid tidak, kan gitu. Logika sederhananya. Logika sesatnya begitu. Dan ini udah terjadi hari ini. Wahai berikutnya, ya. Hai orang-orang yang beriman. Siapa yang dipanggil di sini? Yang mengaku beriman di sini. Angkat tangannya, katakan saya. Separuh enggak? Ya. Ini buat kita. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka. Kalau di Arabnya disebut secara ridho, ya, taroddin, masing-masing saling suka, ya. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu, ya. Prinsip dasarnya kita tidak diizinkan mengambil harta atau bermuamalah, berdagang, berinteraksi dengan orang lain dengan cara batil. Prinsipnya adalah suka sama suka, saling ridho. Pak, kalau kita jualan harganya ngambil keuntungan sampai 100%, gimana hukumnya? Tinggal ditanya, dia ridho nggak dengan harga segitu? Gimana mas, cocok harganya? Masuk sih, selesai, ya. Kitanya gimana? Dia happy, kita happy, ya. Sehingga penentuan harga itu juga selain dari harga pasar, kemudian saling ridho, ya. Wahyu berikutnya, landasan muamalahnya. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui, ya. Artinya apa? Kita secara pribadi diminta punya bekal, diminta punya ilmu, supaya tidak asal mengikuti kepada orang-orang yang tidak mengetahui. Tapi kok semua orang melakukan itu? Apakah kemudian kita harus begitu tanpa ilmu? Tidak, ya. Kita tetap perlu mencari tahu. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Jadi semua masalah kita, semua problem kita, solusinya apa? Jalan keluarnya takwa, ya. Ada yang ekstrim malah, Pak, utang saya 6M, oke. Terus saya ada hutang yang lain sekian, ribanya ada segini kalau dihitung, oke. Apa yang harus saya lakukan? Keloni istrinya. Wah, enak jawabannya. Ya. Keloni istrinya, dikeloni. Besoknya ngasih kabar sudah berkurang. Ya, itu bayangkan yang dikeloni 1, ya. Kalau yang dikeloni 2, 3, 4, selesai masalahnya, ya. Teori lagi. Tapi alhamdulillah di BRBU ada praktisinya, ya. Dan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi apapun masalahnya, pulang dulu, sholat dulu, takwa dulu, bertawakal dulu. Apapun problemnya itu. Saya tempoh hari ketemu anak muda, Pak, bisa dibantu? Oke. Umurnya berapa? 28 tahun. Sudah 900 juta aja utangnya, ya. 28 tahun sudah 900 juta utangnya. Pekerjaannya apa? Cuman apa itu? Driver, ya. Lulus kuliah, beban keluarga, dan sudah beban agama. Ya. Tapi alhamdulillah itu masih kecil karena ada satu keluarga beban negara, ya.
udah diganti tapi. Jadi kemarin saya barusan dari Bontang, baru ke pantai Ceria. Di pulau itu ternyata ada PDAM-nya. Lewat mana? Saya bilang ternyata ditanam lewat bawah, ya, lewat bawah gitu. Kelihatan pakai selang fiber optik kayaknya, ya, supaya kuat di air. Ini ditanam di bawah atau gimana? Oh, dikasih pemberat. Pemberatnya apa? Batu. Ya. Kenapa nggak pakai kakak aja? Bingung dia, ya. Karena kakak kita juga mengandung beban. Taruh aja tempel, nanti tenggelam sendiri, ya. Atau kakak orang yang menjadi beban negara, itu akan tenggelam sendiri, ya. Mereka bengong pertama, baru ngakak. Iya. Hidup kita ternyata juga mengandung beban, ya. Bisa ditempel di situ. Baik. Nah, hari itu teman-teman yang datang juga sama-sama seperti teman-teman yang ada di BRBU, ya. Datang di kajian dengan hutang miliaran gitu, ya. Tapi alhamdulillah kemarin ketemu lagi yang peserta-peserta baru gitu, juga dengan hutang yang dahsyat. Hari itu hanya membahas materi tentang walaupun hutang miliaran ternyata kita tetap bisa bahagia, ya. Caranya gimana? Setelah tahu bagaimana cara bertawakal, selanjutnya tinggal mikirkan gimana cara menyelesaikannya. Yang penting udah bahagia dulu, ya. Udah bahagia dulu. Tadinya itu kayak sempit, ya, nggak ada solusinya. Karena berharap masalah itu selesai oleh manusia yang lain. Karena masalahnya sebenarnya dari Allah. Harusnya siapa yang menuntaskan itu? Ya minta juga kepada Allah, ya. Kalau kemudian kita punya masalah besar, padahal kita punya Allah yang maha besar. Kalau kemudian kita takut miskin, takut susah, kok bisa kita hambanya Allah yang maha kaya, ya. Piye Pak, piye Mas, happy, ya wis. Selanjutnya tak pikirkan gimana cara melunasinya, ya. Asik pokoknya, ya. Hukum syariat adalah seruan dari Allah, ya, sebagai pembuat hukum yang terkait dengan perbuatan-perbuatan hamba. Berkenaan dengan apa saja? Tuntunan. Apa itu tuntunan? Di mana kita harus melakukan itu dan sudah dicontohkan. Termasuk di dalamnya adalah pilihan. Kita dikasih opsi, dikasih kebebasan untuk milih, ya, atau penetapan sesuatu sebagai pengatur hukum atau yang sifatnya sudah fix. Ini kaidahnya, ya. Hukum syariat definisinya adalah seperti itu. Apa saja isinya? Dibagi ke dalam dua hal. Jadi hukum syariat dibagi dalam dua hal, ya. Cukup pahami yang sedikit ini, insya Allah tahu sisanya yang banyak, ya. Rumusnya gitu. Pahami sedikit untuk tahu banyak. Saya diajarin oleh dosen saya ngapalkan kata kerja bahasa Inggris. Jumlahnya ribuan. Wah, gendeng tak dosennya ini. Suruh ngapalin semuanya ini. Kenapa gak suruh baca kamus saja, kan gitu. Ternyata dia punya cara yang mudah. Ada kata kerja yang beraturan, ada kata kerja yang tidak beraturan. Kalau yang beraturan tinggal ditambahin ed saja belakangnya. Selesai. Yang tidak beraturan ini yang polanya beda-beda. Ternyata jumlahnya hanya sekitar 115 sampai 120. Hafalkan yang sedikit itu, maka sisanya sudah tahu, ya. Begitu juga kita cukup menghafalkan yang dua ini, ngerti tentang dua ini sebagai dasar, maka sisa turunan-turunan dari hukum syariat insya Allah bisa dipahami, ya. Begitu juga ketika kita pengen mengerti semesta ideologi yang ada di dunia ini. Kapitalisme itu gimana sih? Kok bisa sistemnya dia menguasai Indonesia? Konsep ribawinya, konsep bunganya, konsep hutang-hutangnya, ya, konsep sahamnya, kok bisa menguasai Indonesia dan menjebak kita semua untuk kecemplung di situ. Atau yang kemudian komunisme dan sosialisme dengan konsep-konsep individualisnya, anti Tuhannya, juga ini masuk ke dalam keyakinan-keyakinan anak-anak remaja kita. Dek, agamamu apa? Saya kayaknya lebih cocok nggak punya Tuhan, Pak.
Ya. Jadi anak-anak sekarang tuh anak SMA larinya ke situ. Agnostik, meyakini semua Tuhan benar, tidak percaya Tuhan sama sekali, sama sisanya adalah setengah hijrah. Islam pergi ke masjid, iya. Riba juga iya. Pinjol iya, maksiat juga iya. Pacarannya sudah levelnya itu bukan level kayak kita dulu, ya. Dibalesin surat aja, wah girangnya bukan main, 7 hari, ya, senangnya bukan main, cuma dibalesin surat. Padahal surat itu sebenarnya lagi nagih gitu. Tapi udah seneng. Kalau mereka sekarang udah sampai ke tahapan ngerti gimana caranya saya supaya nggak hamil, udah ngerti begitu, ya. Kalau ternyata terlanjur hamil, gimana menggugurkannya? Sudah tahu sampai seperti itu. Anak SMP, ya. Nah, yang sedikit ini cuma 2 yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah hukum taklifi, yaitu hukum yang mengatur perbuatan manusia secara langsung. Jadi yang berimplikasi langsung kepada kita. Contohnya berupa seruan, ya, dan takir, tolab dan takir. Dia ada perintah langsung, ada yang sifatnya pilihan, ya. Yang kedua, hukum wad'i, yaitu hukum untuk mengatur perbuatan manusia secara tidak langsung, atau hukum untuk mengatur hukum taklifi. Jatuhnya hukum taklifi setelah kita tahu hukum wad'i, ya. Dan untuk menghafal yang lebih sedikit lagi, cukup pahami wad'i, insya Allah kita tahu yang taklifi, ya. Pahami yang sedikit buat tahu yang banyak, ya. Lanjut, sampai sini udah bingung ya? Alhamdulillah, ya, karena bingung bagian dari proses berpikir, ya. Sedang membentuk frame di kepalanya. Tak taruh mana. Muter-muter dulu, bikin sarang tawon. Setelah jadi heksagonalnya, maka setelah itu semua berita tentang fikih muamalah masuk ke dalam frame itu. Pertama sebelum jadi frame bingung, ya. Bingung semua ya? Aman. Pura-pura mengerti, insya Allah. Ini taklifi. Insya Allah kita semua sudah tahu. Wajib, mubah, makruh, sunnah, haram, ya. Taklifi. 5 ini toh. Ada yang sifatnya mengikat, tidak ada tawar menawar, fardu dan haram. Semua yang wajib lakukan saja. Semua yang haram tinggalkan saja, ya. Ada yang sifatnya pilihan. Yang mubah, yang kita boleh memilih. Nah, ini taklifi. Kita tidak perlu bahas detail tentang taklifi karena insya Allah sudah paham, bahkan sudah melanggar, ya. Mengerjakan dan melanggar, ya enggak? Riba halal apa haram? Haram. Dilanggar enggak? Ya itu, ya. Jadi insya Allah sudah mahir. Yang belum mahir adalah bagaimana cara tobatnya. Nah, ini hukum wad'i. Ini yang kemudian cukup panjang, yang harus kita ulas sedikit demi sedikit. Kita bicara tentang sebab, bicara tentang syarat, bicara tentang mani, azimah, ya, suatu ketentuan yang harus dilakukan, dan rukhsah, keringanan, sah, batal, fasad. Kita ulas satu-satu. Ini berkenaan tentang pelanggaran hukum taklifi, ya. Kita pakai cerita. Jika ada laki-laki yang sudah menikah selama 5 tahun, suatu saat laki-laki itu memukul istrinya, dep. Apa hukumnya? Selain sakit, apa hukumnya? Ya, haram. Ini adalah pelanggaran hukum taklifi, ya. Bagaimana caranya taubat? Segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta maaf kepada istrinya. Insya Allah akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Selesai urusan pelanggaran terhadap hukum taklifi ini. Bagaimana jika yang dilanggar adalah hukum wad'i? Maka kita uraikan dulu wad'inya untuk menentukan hukum taklifinya, ya. Sampai sini bisa tergambar ya? Walaupun ini tulisan tapi bisa menggambarkannya, ya. Alhamdulillah, luar biasa, ya. Lanjut ke pelanggaran yang sifatnya wad'i.
Seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan, hampir semua rukun nikah sudah dipenuhi. Ada 2 mempelai, ada wali, mahar, ya, dan 2 orang saksi. Namun tidak ada ijab kabul. Gimana pernikahannya? Tidak sah alias batal. Jika laki-laki dan perempuan tersebut tetap nekat melanjutkan rumah tangganya, bagaimana konsekuensi kelanjutannya? Secara wad'i diurai ternyata ada hal yang tidak dipenuhinya. Ada sebab yang tidak dipenuhinya sehingga batal pernikahannya. Bagaimana taklifinya? Ya, konsekuensinya semua amal yang dilakukan selama berumah tangga haram. Contohnya, kalau dia memberi nafkah kepada perempuannya, nafkah yang tidak sah sehingga haram hukumnya. Kalau dia mempergauli perempuannya, maka itu pergaulan yang tidak sah, jatuhnya zina sehingga haram hukumnya. Dan jika mereka punya anak, maka itulah anak yang tidak sah sehingga juga menjadi anak yang haram. Anak ini tidak boleh dimakan, bukan haram yang itu, ya. Itu khusus buat babi, ya. Haram hukumnya, tidak mendapatkan waris, tidak bisa juga jadi wali. Nyambung ke hukum syariah yang lain, ya. Nih larinya ke sini. Jika dia menafkahi anaknya, itu adalah nafkah yang tidak sah, ya. Sehingga haram hukumnya. Kalau anak perempuannya itu akan menikah dan laki-laki itu jadi walinya, maka itu adalah wali yang tidak sah sehingga haram hukumnya. Ini yang goyang-goyang dari layar lain saya, ya. Selanjutnya, jika laki-laki itu meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkan juga tidak sah diwarisi sehingga haram hukumnya. Dan seterusnya. Berat bukan? Ya. Gara-gara tidak tahu hukum asalnya, ya. Tidak tahu hukum wad'inya. Terus gimana solusinya? Solusinya, laki-laki dan perempuan yang sudah terlanjur berumah tangga tersebut harus mengulang kembali akad nikahnya yang batal tersebut. Akad nikahnya harus diulang kembali dengan menyempurnakan rukun dan syaratnya. Wad'i, rukun dan syaratnya. Untuk menghasilkan hukum taklifi, selesaikan dulu wad'inya. Jika akad nikahnya sudah diulang dan sudah terpenuhi semua rukun dan syaratnya, maka insya Allah rumah tangganya baru dapat dikatakan telah sah dan mereka dapat menjalankan rumah tangganya, ya. Ini contoh yang akan menjadi prinsip dasar untuk menentukan masalah-masalah yang lain yang akan datang, ya. Kita ambil contoh pernikahan yang paling mudah karena kita semua pelakunya, ya, pelaku pernikahan. Ada yang belum berkeluarga di sini? Belum berkeluarga? Bapak ibu ada? Itu keluarga, tolong diakui, ya. Dosa loh, durhaka nanti, ya. Ya apa ya, maaf ya, sabar. Biar nggak tegang, ya. Sekarang kita ambil contoh di dunia bisnis, di mana kita sering berkecimpung di situ, ya. Ada yang belum jadi pengusaha di sini, ya, tapi sedang berusaha, ya. Ya itu pengusaha, ya. Itu udah pengusaha. Pengajar itu tugasnya ngajar. Kalau pengusaha berusaha, udah benar, ya. Jadi selesaikan apa yang sudah dimulai, Anda akan sukses selama tidak berhenti. Prinsipnya gitu, ya. Jadi kemarin saya disuguhin makan. Saya kejebak sama moto itu. Selesaikan apa yang sudah dimulai. Ternyata banyak, ya. Tak selesaikan. Ya. Untungnya jadi coach itu gitu, selalu ada alasan. Cumi, kepiting, ya kan. Wah, ikan lautnya berhamburan. Tak ceritakan nanti rasanya, ya. Contohnya, hukum wad'i dalam dunia bisnis syariah adalah membentuk perusahaan, ya. Saya tadi punya PT banyak gitu, ya. Biasa sistem kapitalis. Modal 100.000 jadi PT. Ya. Itu cuma buat flexing aja, buat pamer. Aslinya jualan sayur di Pandansari itu loh, ya. Tapi dibuat namanya PT biar agak bois gitu, ya. Padahal kerjaannya gotong sayur, ya, ngangkut karungan, ya, ngantar ke rumah makan gitu, ya. Mohon doanya semoga sebentar lagi juga nyuplai ke rumah sakit. Kalau butuh sayuran kabari.
Benar salahnya dalam pembentukan perseroan ini akan menentukan halal haramnya bisnis yang dilakukan secara keseluruhan, ya. Saya juga bikin PT. Pertama ngulas ini dulu, dibongkar. Bertiga bikin PT-nya. Kita sebagai apa nih? Terus PT-nya nanti atas nama siapa? Bagaimana perlakuannya? Kita dibedah dulu, dicangking down tentang konsep PT gaya kapitalis, ya. Baru setelah itu kita bongkar bagaimana hukum wad'inya tentang PT. Ibarat rumah tangga tadi, seperti dalam contoh sebelumnya, semua amal dalam berumah tangga sangat ditentukan oleh sah atau tidaknya di dalam akad nikahnya. Termasuk langgeng atau tidaknya sebuah rumah tangga sangat ditentukan dalam membangun pondasi rumah tangganya, ya. Calon lakinya mapan, sudah punya rumah sendiri, kendaraan sendiri, tidak ada hutang, udah punya usaha. Calonnya juga sudah ada, cantik, ya, mandiri, tapi lanang. Ya nggak sah gitu ya, gagal sudah, berantakan pondasinya, mereng ambles gitu ya, itu pondasinya rusak gitu ya. PT dalam tinjauan hukum wad'i. Pada PT tidak ada dua pihak yang melakukan akad secara sempurna, yaitu adanya ijab dan qabul. Dalam sistem kapitalis kalau kita bikin PT, ijab qabulnya apa? Ya. Siapa pemodal, siapa pengelola? Ada? Gak ada, ya. Ngumpul tok, ngisi nama, bagi struktur organisasi, komisaris, direksi. Dah, gitu. Sah, tanda tangan. Berapa modal yang dibuat, ya? Tulis. Apakah modalnya benar-benar disetor? Enggak, terserah notarisnya. Mau nulis berapa? Gampang tuh bikin PT, bikin kartu nama, cetak baju, petantang petenteng, 2 PT. Gampang, ya. Tidak ada pihak yang sebagai pengelola, yang ada hanya pemodal saja, ya. Jadi hanya sarikul mal. Sedangkan pengelolaan justru diserahkan pada pihak lain yang tidak terlibat dalam akad perseroan, yaitu dewan direksi. Kita angkat orang setelah jadi PT-nya. Direktur utama, direktur marketing, direktur keuangan. Jadilah mereka dewan direksi. Jalan. Yang punya PT ngapain? Flexing. Ini orang setengah mati. Akotnya apa? Ya. Akotnya apa? Nah, kita lihat bagaimana taklifinya. Konsekuensinya gimana? Semua amal dan akad-akad turunannya otomatis jadi haram. Jika para pendiri PT itu hendak mengangkat dewan direksi, maka itu pengangkatan yang tidak sah sehingga haram hukumnya. Jika PT itu hendak mengangkat karyawan, maka itu pengangkatan yang tidak sah sehingga haram hukumnya. Jika PT itu hendak melakukan transaksi jual beli, maka itu jual beli yang tidak sah sehingga haram hukumnya. Ya, jadi turunannya nyambung semua. Wad'inya haram, ada yang salah, ada yang tidak sempurna, merembet ke taklifinya. Ya, yang kelima hukum tadi. Solusinya gimana? Sama seperti dalam pernikahan tadi. Semua pendiri PT harus melakukan akad ulang, yaitu dengan jalan memenuhi semua rukun dan syarat yang dituntut dalam syirkah yang benar. Jika akad pembentukan perseroan tersebut sudah terpenuhi rukun dan syaratnya, wad'inya ada di sini, insya Allah semua amal dan akad-akad turunan di bawahnya sah halal hukumnya. Kaidah syara, kalau gugur persoalan pokok, maka persoalan cabang di bawahnya gugur juga, ya, gugur juga. Sehingga PT yang saya buat aslinya syirkah abdan. Orang, skill. Jadi kita kalau jalan pincang karena skill-skillnya disirkahkan. Bukan skill yang itu ya. Keahlian. Diadu bikin PT. Antum marketing, antum keuangan, antum operasional. Dah. Bosnya siapa? Nanti dulu ya. Ada omset dulu, dapat aset, baru nanti kemudian kita bikin struktur lagi yang baru, ya. Jalan berapa bulan, masuk pegawai 1, pegawai 2, pegawai 3, ya.
Dibuat skemanya supaya bisa ditinggal. Supaya bisnis jalan, kitanya bisa jalan-jalan ya. Tes 1 kali 2 kali udah bisa ditinggal. Bagaimana penjelasan hukumnya ya? Ini wad'i. Jadi yang 5 tadi ada sebab tanda akan adanya suatu hukum syara. Dari sebab ini muncul akibat hukumnya. Ada syarat itu sendiri, perkara yang kepadanya bergantung hukum. Karena ini maka ini boleh. Karena ada hal ini maka yang ini bisa terjadi, ya. Karena ada A maka yang B bisa keluar hukumnya. Itu syarat. Mani ya, ada tekanan bacanya ya. Adalah apa-apa yang keberadaannya memastikan tiadanya hukum atau memastikan batalnya sebab. Gara-gara ada ini, hukumnya jadi hilang, ya. Sebabnya jadi batal. Nanti kita lihat satu-satu. Azimah hukum pokok, rukhsah hukum keringanan, ya. Kayak contohnya sholat fardu, asar dan zuhur berapa rakaat? 4. Azimahnya 4. Tapi kalau kita safar, boleh nggak dikosor? Ya, rukhsahnya jadi 2, ya. Itu contohnya. Sah adalah amal yang sesuai dengan perintah syara, batal kebalikannya amal yang tidak sesuai dengan perintah syara. Fasad bisa dibilang sah, hanya perlu memperbaiki yang rusak-rusak saja. Ya, kondisi perbuatan yang pada asalnya sah, tapi ada sifat dari perbuatan itu di luar rukun dan syarat yang membuat cacat perbuatan asal tersebut, yaitu menyimpang dari perintah syara. Sehingga cukup diperbaiki yang sini bisa menjadi sah. Lanjut. Ya. Ini uraiannya. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab adalah tanda akan adanya suatu hukum syara. Sebab tergelincirnya matahari, akibat hukumnya kita boleh sholat zuhur, ya. Kalau matahari belum tergelincir sampai di atas kepala, belum boleh sholat zuhur. Bisa dipahami sampai sini ya? Sebab karena melihat hilal maka wajib puasa, ya. Juga berganti bulan karena hilal, ya. Dan karena hilal juga maka masuk waktu Syawal. Karena sebab hilal. Karena sebab kekerabatan, akibat hukumnya muncul hukum taklifi tentang waris. Dia wajib dapat karena dia adalah anak. Karena sebab kekerabatan. Karena sebab perjalanan safar, maka akibat hukumnya boleh berbuka puasa di bulan Ramadan. Bukan berarti karena geng motor terus Ramadan touringnya milih di bulan Ramadan ya, biar buka puasa melulu ya. Nah, itu hukum yang berbeda, lain lagi ya. Sebab akad nikahnya sah, maka dia boleh pergaulan suami istri. Kalau tidak sah jatuhnya zina. Karena sebab pembunuhan jatuh akibat hukum kisos, dipotong kepalanya ya, dikisos. Karena sebab zina muncullah akibat hukum hudud bagi pezina. Kalau dia kiber atau masih perjaka ya, belum muhson itu udah pernah menikah, maka dia hanya dicambuk 100 kali. Nyambuknya tangannya juga gini ya, bukan begini, mati pasti kalau yang tangannya lebar. Jadi batasnya dengan kekuatan siku. Baru yang rajam diupayakan sampai mati ya, untuk menghapuskan dosa-dosanya. Siapapun yang lihat, siapapun yang lewat dari aktivitas perajaman itu wajib melempar. Kalau nggak mau jangan lewat situ ya. Penyembelihannya syar'i, maka boleh dimanfaatkan hasil potongannya ya. Karena sebab terpaksa, maka boleh makan bangkai, boleh makan yang haram. Terpaksa dalam artian sifatnya darurat. Kalau tidak dilakukan mati, itu definisi darurat. Darurat itu selangkah sebelum kematian.
Jadi kalau berada di kondisi itu, maka yang haram bisa jadi halal. Jadi darurat itu bukan pakai perasaan. Kayaknya darurat ini. Nggak gitu ya. Itu udah kita jalannya ngesot, habis tenaga, ketemunya makanan yang haram ya. Dan ketika itu tidak makan, mati, maka itu boleh dimakan. Itu definisi darurat ya. Bukan diada-adakan. Syarat adalah perkara yang kepadanya bergantung hukum. Contoh, syaratnya saksi, maka turunan dari syarat itu boleh nikah ya. Kalau nggak ada saksi boleh nggak nikah? Tidak boleh ya, butuh yang namanya saksi. Muhsonnya pezina, orang yang sudah pernah menikah kemudian dia zina, maka sudah cukup memenuhi syarat untuk dirajam ya, memenuhi syarat untuk dirajam. Ketika kemudian ketemu, oh dia belum pernah menikah, maka dia tidak memenuhi syarat untuk dirajam, hanya memenuhi syarat untuk dicambuk. Ahli warisnya hidup, ya maka dia berhak dapat waris gitu ya. Udah dihitung, datanglah kemudian seorang anak dari istri keduanya ya, datang ke situ. Oh ini masih hidup ternyata, ya berhak dia dapat waris. Dihitung ulang ya, ditata lagi hitungannya. Kayaknya nggak perlu dituntaskan. Kenapa? Bapak ini nggak punya harta ternyata ya, ya nggak usah dihitung gitu ya. Duhul kepada perempuan, apa ini duhul? Dakhola ya, dakhulu ya, masuk, jima ya, bersetubuh. Karena sudah bersetubuh kepada perempuan, maka haram nikah dengan anak gadis dari perempuan tersebut ya. Ini bisa dibilang perempuan ini adalah istri yang dia sudah punya anak dari wanita yang lain, dari suami sebelumnya gitu. Ketika kita sudah bersetubuh dengannya, maka kita haram dengan anaknya ya, menikahi anaknya. Atau kemudian ini adalah anak kita dari istri kita gitu ya, haram dinikahi, jatuhnya jadi mahram. Karena terpenuhinya haul, maka wajib zakat mal ya. Nah ini sekarang semua yang kita tabung hari ini, kalau sudah memenuhi nisabnya gitu, nyimpen emas, nyimpen perak, nisabnya udah cukup nih, tinggal dihitung haulnya ya, udah setahun atau belum. Kalau ternyata udah ketemu setahun, keluarkan zakat malnya ya. Kalau kurang 3 hari lagi mau 1 tahun, wah ini mau diambil nih zakat malnya ya, putar, kasih ke orang lain, investasikan supaya tidak ketemu ya, tidak ketemu haulnya. Ustadz gimana caranya supaya kita bisa zakat mal, bisa, pertanyaannya panjang lebar. Saya pernah ditanya begitu ya, bulet nih. Saya balik tanya, aslinya jenengan ini niat bayar zakat mal apa enggak? Enggak sih, ya enggak usah tanya ya. Kok pakai perumpamaannya bulet, ternyata enggak niat gitu. Pengen menghindari, ya enggak usah ya. Ternyata enggak niat berbagi. Jadi di Islam itu penimbun harta itu dipaksa uangnya keluar ya. Kalau dia tidak mau mengeluarkan uangnya, putar, investasikan supaya ekonomi itu hidup, muter, berpengaruh ke semua orang ya. Abdurrahman bin Auf kalau jalan di sepanjang jalur sutra itu ketemu orang, Abdurrahman ini bagianmu, ini bagianku. Nanti jalan lagi, Abdurrahman ini bagianmu, ini bagianku. Abdurrahman ini bagianmu, ini bagianku. Penuh jalan ya. Abdurrahman melihat orang, kamu ada usaha apa? Belum ada. Kamu punya kalian apa? Ini. Bisa dagang? Bisa. Nih. Kamu sekian persen, aku sekian persen. Gitu terus Abdurrahman, ya. Jadi sepanjang perjalanan dia tidak akan lapar, ya. Karena selalu ada orang yang bersirkah dengannya, ya. Bahkan dia susah payah tuh, berupaya untuk miskin, gagal. Karena pergi perang semua perkebunan kurma jatuhnya busuk, gak ada yang panen ya. Di Madinah busuk semua. Abdurrahman juga ikut perang. Sampai dia kembali, wah ini kesempatan saya untuk miskin.
Dia borong semua kurma busuk itu, ya. Ternyata di Mesir lagi ada wabah. Kata tabibnya, obatnya adalah kurma busuk. Tambah kaya, ya. Dibeli berkali-kali lipat. Untuk miskin aja susah. Kebalikan dengan kita, defaultnya miskin, ya. Untuk kayanya yang setengah mati. Bengong-bengong santai miskin. Kerja keras kesangkut riba miskin lagi, ya. Susah banget untuk kaya, ya. Karena menghadap kiblat maka memenuhi syarat untuk sholat, karena menutup aurat memenuhi syarat untuk sholat, ya. Saya pernah ketemu ibu-ibu yang ribut gara-gara masalah kalau perempuan itu sholat pakai apa namanya? Mukena, ya. Nah, ibu yang satu ini udah pakai jilbab, baju terusan, ya. Dan abaya atau jilbab ini dia juga sudah pakai baju daleman, ya. Sudah pakai mihnah. Baju yang saya pakai ini namanya mihnah, baju dalaman. Baju luar yang dipakai lagi itu namanya jilbab, ya. Baru khimar, kerudung yang nutup sampai juyub lipatannya dari jilbab. Itu perintahnya yang itu, ya. Jadi jilbab itu bukan kerudung. Kerudung itu khimar. Jadi kalau istri kita belum pakai jilbab, masih pakai baju rumahan, ya, walaupun ini rok, itu belum pakai jilbab. Ya, dia sholat, bajunya begitu, sudah memenuhi syarat, ya, sudah nutup aurat. Si ibu-ibu yang pakai celana, gitu, protes, sholat kok nggak pakai mukena, gitu, ya. Sholat kok nggak pakai mukena, dia baru pakai mukena, baru dia sholat, ya. Ibu-ibu ini diprotes karena tidak pakai mukena, ya. Terjadilah percakapan yang sangat seru, penjelasan, ya. Kasus yang sama. Ada seorang ustadz yang lihat seorang wanita yang dandannya bisa dibilang tidak layak dilihat lah, atau sayang kalau dilewatkan, gitu, ya. Kalau kata Ustadz Dasat Latif, gitu, ya, dilihat dosa, nggak dilihat barang bagus, gitu. Ya. Dia sholat pakai mukena. Ditanya sama ustadz ini, Mbak, kenapa sholat pakai mukena? Karena kita mau menghadap Allah, jadi kita harus menutup secara sempurna. Terus keluar dari musola ini, Allahnya hilang. Kenapa dilepas mukenanya? Ya juga ya Pak Ustadz, ya. Pertanyaan sesimpel itu membuat dia nutup aurat sempurna, ya. Karena terpenuhi aurat maka sah untuk sholat. Karena tersimpannya barang, ya, maka potong tangan pencuri itu berlaku, ya. Jadi dia terbukti nyimpen barang colongan itu, maka dia sudah bisa memenuhi syarat untuk dipotong tangannya. Nah, berkenaan syarat bisa dipahami, ya. Pura-pura ngerti aja, ya. Insya Allah Ustaz, pura-pura paham. Semoga diaminkan oleh malaikat dan paham dengan sendirinya, ya. Mani adalah apa-apa yang keberadaannya memastikan tiadanya hukum atau memastikan batalnya sebab, ya. Karena pembunuhan, ya, terhadap yang mewariskan, maka gagal yang namanya hukum waris, ya. Tadinya dia berhak dapat waris, tapi karena dia membunuh terhadap anggota keluarganya yang lain yang sama-sama berhak dapat waris, maka hukum waris itu hilang, ya Pak Ustadz, ya. Karena beda agama juga tidak dapat waris. Saya ada teman di Jogja masuk Islam, namanya Koh Martin, ya. Dia juga jadi coach bisnis. Bapaknya meninggal pas dia masuk Islam, ya. Sudah aktif dakwah, sehingga hilang hak warisnya. Sugih bapaknya, kakaknya dapat, adiknya dapat, ya. Dia cuma dapat kabar kalau kakaknya dan adiknya dapat, ya. Dapat kabar, gitu, ya. Semua paman-pamannya dapat, dan bukan nilai yang sedikit, ya. Tapi yang lain kemudian berpikir, kasihan Martin, kita hitung ulang, kita tentukan lagi sendiri supaya kamu dapat. Apa jawaban Martin? Saya memang tidak berhak, tidak boleh, apapun itu saya tidak berhak mewarisi harta papi, ya. Padahal pengen, mau, ya. Sehingga diselesaikanlah pembagian itu. Bahkan
Martin yang menjadi saksinya buat membagi. Semua dapat bagiannya, selesai. Ya. Dapat apa? Ya. Dapat penyesalan gara-gara murtad dari Kristen. Kok murtad sih ya? Ya, rifat gitu ya, masuk Islam. Apakah dia nyesel? Enggak, ya. Karena emang keluarganya pebisnis semua, akhirnya mereka menghimpun harta itu jadi satu. Martin, kamu yang kelola. Ini investasi dari kita, kamulah pengelolanya. Gitu, ya. Dapat bagiannya dari situ, ya. Win-win, semuanya dapat. Berkah dari masuk Islamnya, ya. Karena kedudukannya sebagai ayah, maka kisos atau hukuman yang berlaku jika ayah tersebut membunuh anaknya tidak boleh, ya, tidak terjadi, ya. Kisos itu harusnya orang yang membunuh maka dia dikisos, tapi karena dia bapaknya maka kisos itu tidak berlaku buat dia, ya. Karena sebabnya ini ragu-ragu, ya, maka hudud tidak boleh terjadi. Karena belum ketemu nih status pastinya. Benar atau salah nih? Saksi-saksi kurang. Bukti-bukti kurang. Subhat ini. Ya nggak bisa dihudud, ya. Tunggu lagi sampai kemudian jelas semuanya, ya. Maninya adalah sakit. Maka hukum yang tercegah harusnya dia sholat Jumat, dia boleh untuk tidak sholat Jumat karena dia sakit, ya. Marah, hakim marah-marah, gagal dia boleh menghakimi, ya. Tidak boleh menentukan hukum karena dia marah-marah, ya. Karena kondisinya masih kecil, maka hukum yang tercegah dia tidak boleh melaksanakan ibadah haji. Terus kalau ada anak kecil yang berangkat ikut bapaknya, ikut orang tuanya, kayaknya nggak ada ya haji anak kecil ya. Haji Torik ya. Nakal ya. Nakal kok Mas. Tapi bener. Ya. Azimah dan ruksoh, makan daging babi, azimahnya itu haram. Ruksohnya kalau darurat, kepepet, nyaris mati, nyawa di ujung tanduk, nggak ada binatang lain yang keliaran kecuali babi semua, ya, makan aja, ya. Potong, simpan, salah, ya. Hanya makan secukupnya sampai dapat tenaga, tidak untuk jadi bahan logistik. Sampai dapat tenaga cukup untuk melanjutkan survival, lanjutkan, ya. Yang tadi hanya dimakan secukupnya, ya. 1 paha atau 2 paha lah, ya. Enggak juga, ya. Sebatas dapat tenaga. Kalau melebihi dari batas itu tetap jatuhnya haram, hilang daruratnya, ya. Salat rubaiyah, ya, salat wajib kita nih. 4 rakaat. Karena kita perjalanan dapat rukhsah, boleh 2 rakaat, ya. 2 rakaat boleh dikerjakan di jamak. Berapa lama kalau kita perjalanan? Boleh berapa lama? Menjamak sholat? Kalau kita safar seminggu boleh berapa lama? Ya, tergantung mazhabnya. Ya, semuanya benar. Kalau Imam Syafi'i batasnya 3 hari. Ya, ada yang memahami selama niatannya tidak mukim, maka selama itu dia boleh menjamak. Ya, jadi kayak yang dia lagi di Balikpapan nih, ternyata aslinya orang Jogja, orang Surabaya, sebulan 2 bulan di Balikpapan, tapi emang mukimnya di sana. Dia di sini emang niatnya safar, kerja, maka itu rukhsah, keringanan, dia boleh menjamak sholatnya, ya. Masalahnya berkenaan dengan puasa Ramadan, azimahnya haram berbuka kalau belum waktunya, tapi keringanannya kita boleh berbuka pada saat safar. Sama seperti melihat aurat, hukum asalnya haram, ya, azimahnya haram, hukum pokoknya, tapi boleh bagi dokter karena ada hajat, ya. Dokter boleh lihat karena ada hajatnya. Kalau nggak ada hajatnya tidak boleh, ya. Tapi boleh nggak dokter menyerahkan kepada perawat yang perempuan? Ya, boleh.
kalau dia percaya dengan keahliannya. Gimana analisanya? Oke, ya. Saya pernah ketemu dokter yang seperti itu. Jadi ketika dia perempuan diserahkan kepada asistennya. Berkenaan dengan sholat, azimahnya hukum pokoknya wajib berdiri, ya. Rukhsahnya boleh duduk jika sakit. Sebisa mungkin sebenarnya kalau kita sakit jangan duduk di kursi itu ya. Enak duduk di lantai, pakai bantalan. Karena nikmatnya sholat tuh hakikinya adalah sujud, ya. Kalau di kursi di atas itu kita jadinya nggak sujud, ya. Pakai kursi yang di bawah biar bisa sujud. Kecuali masalahnya kalau sujud itu ada suara-suara tambahan, krek 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 krek. Nah, baru pakai kursi, ya. Berkenaan dengan bersuci, ya, hukum pokoknya wudu. Tapi ketika kemudian tidak ada air, maka dia boleh tayamum, ya. Kayak saya hari ini di depan itu. Sebenarnya banyak suhu di sini, ya. Air semua. Saya ini tayamum aja. Saya debu-debunya aja gitu. Karena cuman giliran, ya. Bulan depan siapa? Ustadz Farudin. Nomor absen 5 ya. Bulan depan ya. Pas. Makan bangkai dan minum air, hukum pokoknya haram, tapi boleh jika darurat, ya. Berkenaan dengan yang sah, insya Allah kita semua udah paham. Sah itu berkenaan dengan perintah syariat. Sholat memenuhi rukun dan syaratnya, sah. Jual beli memenuhi rukun syaratnya, sah. Sirkah yang memenuhi rukun dan syaratnya, sah. Sholat nggak pakai wudhu, batal. Sholat tanpa baca Al-Fatihah, batal. Haji tanpa wukuf di Arafah, batal. Puasa bagi perempuan yang haid dan nifas, batal. Jual beli orang gila, anak belum mumayyiz, batal. Jual beli barang yang nggak ada, batal, ya. Gampang. Sudah difoto? Ya, nanti materinya dibagi, ya. Batal lawannya sah. Amal yang tidak sesuai dengan perintah syari atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Akad nikah tanpa mahar, batal, ya. Jadi mahar itu masuk ke dalam rukun. Walaupun ada keringanan, maharnya boleh apa saja, ya. Tapi sebenarnya hukum asalnya mahar itu apa? Sebisa mungkin sebesar-besarnya. Kenapa? Karena itu adalah harta yang akan dipakai oleh dia menjadi milik istri kita kalau kita mati syahid dalam peperangan. Itu hukum asalnya, ya. Jadi mahar itu dikasih yang besar-besar karena suaminya pergi jihad, perang, potensinya tidak kembali, hanya kembali nama, ya. Sehingga mahar harus besar-besar. Kalau kita kan ngikutin Gen Nusantara ya gitu ya. Sekedar seperangkat alat sholat, ya. Makanya kemarin ada temen udah nikahin anak yang masih sekolah aja. Itu lebih murah maharnya, seperangkat alat sekolah, ya. Lebih gampang ya. Banyak di toko-toko ATK. Ya. Agak elit. Jual beli barang najis batal. Apa aja barang najis, Pak? Ya. Anjing najis enggak? Najis. Jual beli anjing berarti hukumnya batal, ya. Kucing, boleh kita makan enggak kucing? Enggak, ya. Haram, ya. Tapi boleh enggak jual beli kucing? Ya. Sama, tidak boleh jual beli kucing. Lah terus, ya. Gimana dong? Udah terlanjur ternak kucing ini. Ya. Jual kandang bonus kucing, ya. Harga kandangnya seharga kucing, ya. Itu pun kandangku 1,5 juta, mahal itu kayak bonus kucing. Ya. Gitu, ya. Jual beli kucingnya tidak boleh, ya. Ngakalinya gitu, ya. Atau yang tas kucing itu, ya. Tempelin stiker Hermes gitu. Wah, mahalnya tas ini karena kucingnya harga 20 juta. Gitu. Sirkah tanpa ijab qabul batal. Saya sirkah sama dia, udah salaman belum? Udah terucap belum, ya? Oke ya, kita sirkah ya. Sah, sirkah sah, ya. Walaupun tanpa tertulis. Ucapan saja sudah cukup, ya. Akad nikah tanpa ijab qabul juga batal. Akad nikah bagi belum
mumayyiz, belum sempurna, ya, belum masuk ke dalam, udah bisa akil balik, ya, belum bisa ditaklif, belum kena beban hukum, juga batal. Nikah dengan mahram padahal tahu keharumannya, batal. Lain kalau tidak tahu, begitu tahu harus cerai. Walaupun cinta, iya, sudah terlanjur nyaman, iya, tetap harus cerai, ya. Walaupun sudah punya anak, iya, tetap harus cerai, ya. Jual beli janin binatang yang masih di perut, ya, malakih juga batal. Sapimu tak booking ya, belum lahir, ya nggak apa-apa lah, tak DP dulu, nanti kalau lahir tak lunasi, ya, batal. Termasuk buah yang masih hijau. Saya beli pohon kelengkengmu, ya, 5 pohon ini. Jadi ini punya saya semua nanti sampai dia berbuah. Sistem ijon batal, ya. Orang kita suka begitu. Transaksi yang mengandung multi akad, 2 transaksi dalam 1 akad, batal, ya. Jual beli plus sewa. Jadi kalau dia tidak bisa bayar, dianggap nyewa, barangnya diambil, ya. Itu yang terjadi di leasing. Tuker tambah HP, mau upgrade iPhone-nya, dia punya iPhone seri di bawahnya, tak tambahin duit sekian, tukar tambah, tidak boleh, batal. Selesaikan satu-satu. Jual beli harus sempat berpindah tangan barangnya, ya, berpindah tangan barangnya, satu selesai, pindah majelis, pindah tempat, tuntaskan, atau di tempat yang sama beda waktu, tuntaskan yang kedua, begitu, ya. Selesai yang pertama, ngopi sih yuk, ayo ngopinya di ruang tamu, 15 menit, ayo balik lagi. Lanjutkan, gak apa-apa, ya, supaya tidak 2 transaksi dalam satu akad, ya. Lanjut, fasad, rusak. Jual beli dengan harga yang tidak diketahui, jatuhnya sah, ya, tapi rusak. Tinggal habis itu, tadi berapa harganya? Mana udah aku bawa lagi barangnya, gitu, ya. Sering begitu, ya. Bawa duluan, nanti aja lah, ya. Baru dikasih tahu harganya. Wow, ternyata nggak masuk nih harganya, batal jual belinya. Atau ya sudah, nggak apa-apa, saya setuju, ya. Kalau perlu semuanya diperbaiki lagi. Ya wes, saya beli ya, saya jual, gitu. Ya, itu fasad. Memperkerjakan pekerja dengan kerjaan tidak jelas. Di-hire sebagai admin, ya. Plus sekalian bantuin bersih-bersih di sana, terus nanti kalau malam kamu nggak ada kerjaan, jagain depan, ya. Semua kerjaan, ya, dikasih dengan gaji hanya sebagai admin, ya. Nah, ini ujian orang kaya, ujian pebisnis, ya, memperbudak orang susah, memperbudak orang miskin. Tetangga kita yang lagi perlu, bantuin ini nah, daripada nggak ada kerjaan tukang kan, nggak ada, bantuin nebang pohon, ya, kasih makan doang, ya, masih Pak De ya, gitu. Padahal dia jual jasanya, ya, tanya jasanya, Pak De, nebang pohon berapa, gitu. Anak saya belum bayar kuliah, terus saya ada cicilan mobil, Pak De, tendang, ya, suruh nebang pohon ngelunjak, ya. Jangan memperbudak orang miskin, ya. Jangan menganiaya orang miskin. Penuhi hak-haknya, ya. Biar tidak fasad. Mensyaratkan pembeli untuk tidak menggandakan, ya. Jadi jual beli bersyarat, jatuhnya juga fasad, ya. Akad nikah tanpa saksi, fasad, ya. Orang kota jual beli dengan orang dusun. Kok bisa fasad? Karena beda pengetahuan harganya. Orang dusun nggak tahu harga pasar. Orang kota tahu harga pasar, dikerjain, harga dikasih murah. Bapak kebutuhannya apa aja? Saya makan sehari-hari paling ini aja. Oh, cukup aja lah ini, ya. Cukup ya Pak, ya. Gitu. Jatuhnya fasad. Padahal sebenarnya harga itu bisa jadi lebih mahal, dan itu harga normal di pasar. Ini rugi nih, orang kapitalis kalau tahu ini, wah kurang ajar nih. Ini cara bisnis saya ini, gitu, ya. Ini jurus saya untuk kaya ini. Ajar Islam ini ngerusak, ya, sehingga tidak boleh Islam ini berkuasa di muka bumi, karena kami para kapitalis akan gagal menguasai kalian, ya. Membeli barang yang sudah ditawar orang lain juga fasad, ya. Jadi udah ditawar orang lain, selesaikan dulu dia jadi atau tidak, ya.
Kalau dia tidak jadi, kabarin saya. Kalau dia jadi, kabarin saya juga, biar saya cari yang lain, ya. Nikahnya muhalil. Muhalil itu dia menjadi syarat untuk menjadi halal, gitu, ya. Syarat untuk menjadi halal. Ini udah talak 3. Kalau talak 3 boleh balik lagi nggak? Tidak boleh, kecuali yang ini sudah menikah, yang ini juga sudah menikah. Suami nikah lagi, istri nikah lagi. Cerai, baru mereka menikah. Nah ini nyewa muhalil. Ya, kita nikah, ya. 3 bulan lah. Nah, nanti cerai-cerai supaya aku bisa balik, ya. Muhalil yang 2 ini tidak boleh, ya, haram. Jatuhnya malah muhalilnya ini haram. Tapi akad pernikahan gara-gara ada muhalil itu yang orang lain tidak tahu, fasad, ya, rusak. Nikah dengan perempuan sebagai istri kelima, ya, juga fasad, ya. Ini fasadnya yang menjurus kepada batal, tidak bisa diperbaiki, ya. Karena batasnya cuma 4. Perempuan dinikah sebagai istri baru, tapi kemudian mensyaratkan suaminya menceraikan istri yang lama, ya. Nah, itu bukan poligami namanya. Poligami itu nambah, bukan ganti, ya. Jadi bukan switch, tapi nambah. Kayak ada teman kita BRBU, ceritanya istrinya 2, tapi sebenarnya ganti, bukan nambah. Ya Mat ya? Ya Mat. Aduh, kamu sih gerak-gerak kesebut jadinya. Coba diem aja. Ya. Itu ganti gitu ya. Enggak ada yang perlu dibanggakan kecuali 2 berdampingan nambah. Iyalah, sungkem kita, ya. Lu habis, ya. Demikian, ya. Sesi tanya jawab, ya. Atau tanya aja. Aku cuma nganterin ini, pengantar, belum materi inti. Demikian dari saya. Kalau ada salah-salah kata dari saya pribadi, kalau ada benarnya itu adalah hidayah buat kita semua. Alhamdulillah fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas riba, bebas hutang. Mengapa saya harus gabung ke BRBU? Mengapa saya harus bisnis? Mengapa saya harus dagang? Mengapa saya harus bebas riba? Mengapa saya harus tuntas hutang-hutangnya?